Halo warga intelektual sekalian. Wah, ini sih parah ya. Berita ini bikin warga Konoha itu marah gitu ya. Jadi guys, ternyata di sebuah negara di dunia ini ada yang menjadikan masjid sebagai restoran dan kafe. Bayangkan masjid, rumah ibadah yang disucikan oleh warga Konoha dijadikan kafe, dijadikan restoran guys. Wow, 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 wow. Luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa setega itu menjadikan masjid kafe gitu? Apakah nggak ada yang marah gitu ya? Apakah pemerintahnya mengizinkan gitu ya? Apakah masyarakatnya itu tidak ada yang menganggap mereka sesat gitu ya? Apakah nggak takut kena azab gitu? Apakah mereka nggak takut masuk neraka dan sebagainya? Tapi anehnya di negara ini ya masyarakatnya itu fine-fine aja gitu, santai-santai aja gitu. Mereka nggak ada yang marah, ngegruduk gitu ya, atau misalnya melaporkan gitu ya, oh ini penistaan agama, oh ini nggak benar, nggak ada. Sepertinya masyarakat di sana itu sudah tidak terlalu mementingkan yang namanya agama. Mereka lebih fokus dengan yang namanya bisnis. Mereka lebih memilih yang namanya bisnis, usaha daripada agama. Makanya masjid dijadikan kafe, dijadikan restoran guys. Wow, wow. Gila banget. Kemudian selain itu, ternyata masyarakat di sana setelah diteliti nih ya, setelah diteliti masyarakat yang ada di sana itu, mereka itu sangat-sangat rasional dalam berpikir. IQ-nya sangat tinggi. Saya juga nggak tahu apakah ini ada korelasi atau tidak. Semakin tinggi IQ suatu masyarakat, semakin tinggi IQ seseorang itu, maka biasanya mereka itu tidak terlalu religius gitu ya, tidak terlalu mementingkan yang namanya agama. Mereka menomorduakan agama gitu ya. Mereka menomorsatukan yang namanya pemikiran yang rasional, pemikiran yang logis, kemanusiaan. Biasanya mereka mengedepankan yang namanya kemanusiaan, kemudian setelah itu mereka mengedepankan yang namanya kemakmuran ya, kemudian mereka mengedepankan yang namanya pemikiran yang logis dan lain sebagainya, dan terakhir itu adalah agama. Jadi di urutan terakhir itu adalah agama. Masyarakat seperti ini menurut saya itu sangat-sangat aneh ya. Ini semacam keanehan ya. Kalau misalnya ada orang seperti ini di Konoha, pasti dia akan dikata-katain, oh kamu masuk neraka, oh kamu sesat, kamu akan dibakar di api neraka jahanam gitu ya. Sementara ya, negara yang saya masuk ini yang menjadikan masjid jadi kafe atau restoran itu, mereka tidak membenci atau tidak memusuhi yang namanya sorga. Mereka bukan meniadakan agama, tapi cukup buktikan di mana tempatnya. Bisa di-Sherlock nggak gitu. Ya cukup logis ya. Cuman pertanyaan seperti ini agak aneh di Konoha, tapi di negara yang saya masuk ini nggak aneh gitu. Karena mereka masyarakat itu yang sangat-sangat jujur gitu ya. Banyak profesor di sana ya. Bahkan hampir menyaingi Amerika ya. Mereka adalah salah satu negara paling maju di dunia ya. Tapi dulu mereka miskin. Kenapa mereka miskin zaman dulu? Ternyata karena mereka itu banyak yang mabuk agama gitu. Sehingga semenjak saat itu mereka sadar, wah ternyata mabuk agama ini bikin kita miskin ya. Ternyata dogma-dogma itu bisa bikin kita miskin ya. Maksudnya dogma-dogma yang aneh-aneh maksudnya. Dogma seperti misalnya, jangan terlalu mikirin dunia, pikirkanlah akhirat-akhirat gitu. Jadi dogma-dogma seperti ini yang dulu dipelihara oleh negara yang saya masuk itu. Sehingga mereka ada semacam trauma dengan yang namanya dogma-dogma gitu ya. Mereka ada semacam sentimen dengan yang namanya dogma-dogma, sehingga apa? Sehingga mereka lebih fokus dengan yang namanya bisnis ya, pemikiran-pemikiran yang rasional ya, pemikiran-pemikiran yang ideologis. Maksudnya ideologis itu yang waras ya, bukan yang tidak waras ya. Karena di Konoha juga banyak orang yang berpikir ideologis tanpa kita sadari, yaitu ideologi agama ya. Saya tidak membenci agama di sini ya, kalau agama itu mengajarkan yang namanya kemanusiaan. Nah permasalahannya di negara ini tidak diajarkan agama waktu kecil, itu yang jadi permasalahan. Di negara ini ya, yang pertama diajarkan tentang kemanusiaan ya. Itu pertama yang diajarkan, kemudian disiplin ya, kemudian attitude ya, kemudian sains, kemudian filsafat, dan terakhir itu agama. Jadi dari kecil mereka sudah diajak berpikir rasional, jujur ya, berpikirnya itu maju ya, bukan dicocokin dengan dogma-dogma yang aneh-aneh. Misalnya, duit mah nggak penting ya, yang penting mah akhirat. Tapi mereka minta-minta
bangun rumah ibadah di pinggir jalan gitu ya. Oh, duit mah gak penting, tapi di media sosial mereka minta-minta, tolonglah, kitab suci kita sudah robek-robek, tolonglah, kita cuma makan Royco, tolonglah, tolong gitu ya, mengemis-emis gitu di online. Padahal mereka mengatakan, duit mah gak penting, yang penting mah akhirat, akhirat, akhirat. Nah, ini yang bikin negara yang saya masuk ini marah gitu ya, menganggap bahwa kita itu munafik, warga Konoha itu munafik, ya ngapain sih kalian itu munafik? Ya kalau hidup ini butuh yang namanya duit dong, bisnis ya. Makanya mereka menjadikan rumah ibadah itu jadi kafe atau jadi restoran. Tapi disclaimer-nya bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk menjadikan masjid itu jadi kafe atau restoran ya. Disclaimer-nya saya ngebahas masalah ini dari sudut pandang akademis ya. Nah ya, jadi pertanyaan, negara apa yang saya maksud? Negara yang saya maksud itu adalah China atau Tiongkok. Jadi di China itu, menurut data ya, jadi kalau mau bantah pakai data ya, saya tidak ngarang-ngarang guys. Ya, kalau mau bantah itu bantah pakai data ya. Saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya. Ini menurut data guys ya, bukan opini saya pribadi. Jadi kalau mau marah sama yang bikin datanya, bukan ke saya. Jadi menurut data, ternyata di China itu ada masjid yang dijadikan jadi kafe atau restoran. Tepatnya di daerah Uyghur ya. Mohon maaf ya kalau saya salah menyebutkan ya, karena saya itu bukan Cina guys ya. Saya bukan Tiongkok ya. Jadi di China sana ternyata pemerintahnya itu berpikir rasional guys. Pemerintah itu sadar ternyata dogma-dogma yang aneh-aneh itu bisa bikin kita tidak maju. Seperti Xi Jinping misalnya. Xi Jinping itu ya dari kecil tidak pernah diajarkan agama. Kenapa dia tidak diajarkan agama? Karena orang tuanya sadar betul kalau saya mengajarkan Xi Jinping ini agama, maka Xi Jinping ini akan menganggap bahwa agamanya yang paling benar, agama yang paling suci, agama yang paling lurus, agama lain sesat. Sehingga terjadi yang namanya gesekan-gesekan. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya. Tapi kan pada dasarnya dogma agama itu kan bekerja seperti itu. Nggak ada tuh ya misalnya nih, katakanlah misalnya nih ya, nggak semuanya tapi ya, agama Samawi misalnya. Emang ada agama Samawi mengatakan bahwa semua agama itu benar? Nggak ada. Mohon maaf bagi yang nonton video nih ya, saya tidak berpihak pada agama apapun di sini ya. Even Kristen sekalipun, ada dalilnya tuh. Mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya, saya tahu yang nonton video ini banyak teman-teman Kristen. Tapi saya harus jujur di sini guys, saya tidak mau berpihak. Saya berdiri di tengah kejujuran, bukan di tengah agama. Saya berdiri di tengah kaum intelektual, kaum orang-orang yang jujur ya. Jadi dalam Kristen juga seperti itu. Ada ayat yang mengatakan, akulah jalan kebenaran. Kalau tidak melalui Yesus, tidak melalui Bapa, tidak akan masuk ke surga. Itu artinya sama seperti misalnya dengan kalimat, ya agama saya yang paling benar, agama saya yang jaminan masuk surga. Ya, jadi kalau banyak orang yang seperti ini di suatu negara yang mabuk agama, ya, mohon maaf, saya tidak mengatakan semua umat Kristen seperti itu ya. Mohon maaf bagi yang nonton video, mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya. Saya tahu bahwa teman-teman Kristen itu berpikir rasional gitu ya, nggak banyak yang mabuk agama ya. Tapi dalam agama Kristen juga seperti itu. Dan di agama mayoritas juga seperti itu guys. Agama saya yang paling diridhoi, agama saya yang paling suci. Ya, sehingga mereka menganggap bahwa agama orang lain itu tidak diridhoi gitu. Menganggap bahwa agama orang lain itu tidak suci. Agama kita lah yang paling suci. Ya, gitu guys. Bahkan orang-orang Hindu juga seperti itu. Yang ada di India maksudnya, bukan yang ada di Bali ya. Beda ya. Di Bali itu sudah sinkronitas. Agama Yahudi juga seperti itu. Agama Samawi rata-rata seperti itu. Jadi itu namanya dogma. Cara kerja dogma itu seperti itu. Supaya apa? Supaya kita patuh gitu ya. Jangan kemana-mana gitu. Udah percaya aja gitu. Gak usah banyak tanya. Dogma bekerjanya seperti itu. Nah, ketika di suatu negara itu banyak berpikir bahwa saya yang paling benar, ya pokoknya aku gitu ya, Tuhan personal gitu, aku ya, agamaku ya, pakai ku ya, agamaku yang paling benar, agamaku yang paling diridhoi, agamaku lah ya sebenarnya jalan satu-satunya menuju ke surga gitu, aku. Jadi kalau suatu negara itu banyak berprinsip aku, maka biasanya mereka sangat egois, nggak semuanya tapi ya egois. Kenapa? Karena keakuan. Orang yang selalu memikirkan aku, itu egois. Kalau Anda pernah bertemu dengan orang yang bercerita, oh aku itu seperti ini ya, oh aku seperti ini, oh aku gini ya. Dia nggak pernah mendengarkan cerita orang lain.
ya pokoknya aku terus gitu. Jadi kalau ada seseorang yang berpikir keakuan ya atau beragama keakuan, agamaku yang paling benar, maka nggak semuanya, tapi ya biasanya orang seperti ini adalah orang yang sangat-sangat egois dan tidak bisa berpikir rasional, sehingga terjadi yang namanya gesekan-gesekan. Karena menganggap bahwa agamaku yang paling benar, agamaku yang paling suci, maka mereka menganggap bahwa yang seagamanya itu yang perlu ditolong gitu, seiman gitu. Yang beda iman, walaupun satu negara, mereka biasanya akan nomor duakan. Dan itu yang dihindari oleh Xi Jinping, yaitu yang dihindari oleh China. Mereka nggak mau ya orang-orang China itu terkotak-kotak. Nggak mau. Mereka pengen mereka nasionalis. Seia sekata. Itu yang dihindari oleh Xi Jinping, sehingga Xi Jinping itu agak sentimen ke agama. Bukan mereka benci dengan agama, tapi benci dengan yang namanya pengkotak-kotakan. Itulah alasannya kenapa China itu mereka tidak terlalu berlebihan dalam beragama. Biasa aja, ada sebenarnya agama di sana. Agama Kristen sangat berkembang pesat di sana. Tapi dengan syarat, ada syaratnya. Nggak boleh terlalu mabuk agama. Nggak boleh ada istilah keakuan. Ya, saya tahu bahwa agama Kristen itu, kalau saya perhatikan itu ya, agama Kristen itu kan sudah mulai dewasa ya. Karena mereka sudah pernah mengalami zaman kegelapan. Sehingga apa? Sehingga mudah disekularkan. Agama Kristen itu kan mudah disekularkan. Dipisahkan antara negara dengan agama. Ya, sehingga kalau kita perhatikan negara-negara seperti Korsel, ya, kemudian Amerika, ya, mereka itu kan masih mayoritas Kristen, tapi mereka bisa jadi negara maju karena apa? Karena mereka mau disekularkan. Pemuka-pemuka agama di sana, pendeta-pendeta di sana tidak merecoki politik, ya. Jadi nggak ada istilah kalau wakilnya tidak pemuka agama seperti Maruf Amin nggak bakal menang jadi pejabat, jadi presiden. Nggak ada istilah seperti itu. Nggak ada. Nggak ada. Sehingga mereka tidak bawa-bawa agama. Dan negaranya makin makmur. Jadi suatu negara itu yang sedikit-sedikit bawa agama, dikit-dikit bawa agama, maka mereka tidak akan bisa jadi negara maju. Bukan berarti saya membenci agama di sini ya. Tapi ini ideologi. Ideologi agama itu kalau digunakan suatu negara, maka agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci. Dan negara biasanya akan otoriter. Mereka biasanya akan mengganggu orang lagi ibadah, orang lain maksudnya. Kenapa? Karena ada prinsip agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci. Kenapa di Konoha itu banyak orang yang mengganggu orang lain ibadah gitu ya, misalnya mempersekusi, mempersulit pembangun rumah ibadah ya, mempersulit izin. Apa alasannya? Alasannya itu karena kita menganggap agama kita yang paling suci dan agama lain sesat gitu ya. Menganggap bahwa agama lain itu nggak masuk surga gitu. Kita yang punya surga gitu ya. Kita yang monopoli surga. Ini sangat berbahaya sekali dan ini yang tidak disukai oleh Xi Jinping. Sehingga Xi Jinping dari awal mereka sudah sangat-sangat keras dengan umat muslim yang ada di China. Bukan berarti saya mengatakan umat muslim semuanya jahat. Enggak. Ada juga orang muslim yang baik. Ada banyak orang muslim yang baik, tapi jumlahnya dikit ya. Ya, enggak semuanya jahat ya, tapi jumlahnya dikit. Jadi di China itu ya, mereka sangat sensi dengan yang namanya agama. Karena apa? Karena mereka masyarakat pembaca. Mereka sudah baca tentang sejarah-sejarah agama. Jadi jangan berpikir bahwa orang China itu bodoh. Orang China itu salah satu masyarakat pembaca. Bahkan di Konoha, kalau Anda perhatikan ya, kalau ada orang yang mualaf ya, misalnya nih seperti Richard Lee ya, kemudian Deddy Corbuzier ya, kemudian Mr. Honey misalnya, kemudian Don Ditan, lain sebagainya, orang-orang China yang mualaf. Mereka ada maunya guys, karena menguntungkan. Karena mereka akan mencari pasar yang lebih luas lagi gitu. Ya, misalnya nih ya, contoh misalnya nih, ada orang Cina misalnya mualaf gitu ya. Ya biasanya mereka berusaha gitu. Bahkan ya, Felix Xiao sekalipun jualan mukena guys, jualan baju gitu ya, jualan baju-baju Islami, karena ada maunya gitu, karena melihat pasarnya itu besar sekali gitu ya. Bukan berarti saya mengatakan Felix Xiao itu mualaf karena pengen jual, bukan seperti itu maksudnya. Tapi biasanya mereka itu ya kalau menguntungkan mereka akan pindah gitu. Ya kalau misalnya nggak ada yang bisa dijual, misalnya nih ya katakanlah misalnya umat Buddha misalnya nggak terobsesi dengan baju-baju Buddha misalnya, baju-baju bantai atau baju-baju biksu misalnya.
Apa mau dijual dari orang Buddha coba? Nggak ada kan? Nggak bisa jualan mukena, nggak bisa jualan baju dan sebagainya. Jadi bisnisnya stop gitu ya, berhenti gitu. Seperti Donlitan misalnya, dia pindah agama itu karena apa? Karena pengen subscribernya lebih banyak lagi gitu ya, banyak yang sour gitu ya, banyak yang support gitu ya. Kemudian dugaan saya, menurut keyakinan saya ya, karena banyak kemudahan-kemudahan seperti bisa nikah berkali-kali gitu kan, bisa poligami dan sebagainya, walaupun pakai syarat dan sebagainya, tapi kan ada hukumnya tuh ya, bisa. Seperti yang baru-baru ini viral, seperti pesulap merah. Pesulap merah kan mengatakan, kan nggak dilarang tuh ya, secara agama kan nggak dilarang kalau kita punya istri 2. Ya kan? Nggak ada tuh yang melarang. Jadi itu alasannya kenapa Xi Jinping itu nggak terlalu suka dengan agama. Karena apa? Karena orang akan mencari cara gimana caranya supaya poligami gitu ya, supaya enak-enak gitu ya, yang menggunakan agama gitu ya. Sementara kalau banyak suatu masyarakat yang poligami, maka ini akan mempengaruhi sumber daya manusia. Apa pengaruhnya? Kalau banyak anak-anak yang terlantar karena poligami, poligami itu nggak semuanya berhasil. Nggak semuanya berhasil. Ada banyak yang nggak berhasil ya, tanpa kita sadari. Cek data, coba lihat ya, yang kawin cerai itu anaknya terlantar, kekurangan gizi, ya. Ketika mereka kekurangan gizi, yang ada apa? Yang ada jadi beban masyarakat, yang ada mereka itu yang nggak kompetitif lah gitu ya, nggak kompeten ya, pengangguran, mereka hanya mengharapkan bansos, ya ujung-ujungnya negara nggak maju karena stunting gitu, kurang gizi waktu kecil. Itu efek daripada poligami guys. Jadi jangan berpikirnya itu polos banget, oh nanti kita jadi negara maju tuh insya Allah ya. Nggak ada istilah seperti itu. Ada kepastian hukum, kemudian kepastian tentang apa yang dilakukan oleh masyarakat, ada sebab akibat gitu ya. Itu guys ya, kalau saya perhatikan. Menurut kalian gimana? Apakah Xi Jinping ini jahat ya kalau dia memperbolehkan masyarakatnya itu bikin masjid jadi kafe gitu? Apakah masyarakat di sana jahat terhadap agama? Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya di sini bukan pemuka agama ya. Saya tidak mendoktrin yang nonton video ini ya. Saya berusaha membuka cakrawala pemikiran Anda supaya apa? Supaya kita rasional ya, supaya kita jadi maju ya. Kalau kita jadi negara maju, ya akan banyak kemudahan-kemudahan yang kita peroleh, seperti misalnya kesehatan kita akan dijamin oleh pemerintah, kepastian hukum, ya, kemudian kebebasan, toleransi dan sebagainya ya. Ada banyak kemudahan-kemudahan yang kita peroleh kalau kita jadi negara maju. Jadi jangan alergi dengan negara maju ya. China itu lebih maju daripada kita. Itu artinya mereka lebih waras berpikir daripada kita. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.